Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Mentarsi, saya dari Universitas Pancasakti. NIM saya 289205067. Semester 1 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Dosen pengampu Bapak Dermawan SE dan SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS, yaitu mengenai sumber hukum formal. Sumber hukum formal pengertiannya adalah bentuk atau kenyataan di mana kita bisa menemukan hukum yang berlaku. Jadi sebab bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang yaitu sumber hukum berupa peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh negara untuk berlaku bagi masyarakat umum yang bersangkutan. Undang-undang mulai berlaku untuk ditaati sejak tanggal penetapan mulai berlakunya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang itu sendiri atau setelah diundangkan dalam lembaran negara, ditambah lagi dengan pewartaan melalui siaran radio atau televisi dan dibawa oleh surat-surat kabar. Masa berlaku suatu undang-undang sebagai sumber hukum berakhir bila yang pertama, undang-undang itu telah dicabut oleh pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah lembaga pembuatannya sendiri atau lembaga yang lebih tinggi derajatnya. Yang kedua adalah telah adanya undang-undang baru yang pada dasarnya lebih lengkap, lebih sempurna, lebih praktis, dan lebih cocok dengan situasi yang tengah dihadapi serta secara keseluruhan atau sebagian sudah menggantikan undang-undang lama. Yang ketiga adalah objek yang menjadi sasaran pengaturan sudah tidak ada lagi. Contoh-contoh undang-undang di Indonesia antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan yaitu suatu tata cara hidup yang dianut suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama. Umumnya secara turun-temurun sampai beberapa generasi, yang pada hakikatnya mendasari atau memberikan pedoman bagi masyarakat yang bersangkutan untuk berpikir dan bersikap tindak dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan. Contoh kebiasaan yang menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang pertama adalah adat istiadat atau kebiasaan orang Bali yang mengharuskan hukum upacara pembakaran mayat bagi orang yang meninggal atau yang sering disebut ngaben. Yang kedua adalah adat istiadat orang Batak yang melarang terjadinya pertukaran pengantin antara dua marga dalam sistem perkawinan mereka. Yang ketiga adalah adat istiadat suku Dayak yang mengharuskan perkawinan dilaksanakan melalui sistem endogami, yaitu sistem perkawinan yang terjadi antara keluarga yang masih terdapat dalam suatu rumpun bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga adalah traktat. Traktat yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan negara-negara tersebut. Misalnya tentang batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahanan bersama, masalah perekonomian, dan sebagainya. Traktat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah traktat bilateral, yaitu suatu jenis traktat atau perjanjian yang diadakan oleh dua negara saja. Yang kedua adalah traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh banyak negara. Yang keempat adalah jurisprudensi, adalah sumber hukum yang berupa putusan hakim terhadap suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang, yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus atau perkara-perkara serupa. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental, jurisprudensi berarti putusan hakim. Sedangkan di negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon adalah jurisprudensi berarti adalah sebagai sumber hukum. Yang kelima adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang kemudian menjadi sumber hukum dan diterima sebagai dasar dan asas-asas terpenting dalam hukum dan penerapannya. Contoh doktrin antara lain yaitu ajaran trias politika dari Montesquieu yang menjelaskan teori pemisah kekuasaan dalam negara, mazhab sejarah dari
von Savigny, dan lain-lain. Harapan dunia bisnis pada hukum yang pertama adalah menciptakan kepastian dan stabilitas, mendukung efisiensi dan produktivitas atau Douglas North. Yang ketiga adalah Reponsic atau Nonet dan Selniks. Yang keempat adalah Velocity atau Bill Gates. Yang kelima adalah mengandung daya prediktibilitas. Yang terakhir adalah menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak. Mendistribusikan keadilan menurut Adam Smith. Dasar-dasar hukum dalam kegiatan bisnis. Dasar dari terbentuknya hukum bisnis adalah sumber hukum bisnis yang meliputi asas kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang terkait di mana masing-masing pihak patuh terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Sumber hukum bisnis merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis, meliputi yang pertama adalah azas kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat di mana masing-masing pihak patuh pada peraturan yang telah disepakati. Yang kedua adalah asas kebebasan kontrak, di mana pelaku bisnis dapat membuat dan menentukan isi perjanjian yang telah mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan meliputi yang pertama adalah hukum perdata atau KUHP perdata, yang kedua adalah hukum publik atau pidana ekonomi atau KUHP, yang ketiga adalah hukum dagang atau KUH dagang, yang keempat adalah peraturan perundang-undangan di luar KUH perdata, KUH pidana ataupun KUH dagang. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai sumber hukum formal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.